3 sholat yang diangkat cuma 1 jengkal dari kepalanya, diantaranya rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang ngimami padahal makmumnya semua benci, tidak senang. Tidak senangnya bukan hasud dengki, tapi akhlaknya yang tidak bagus di masyarakat, tidak bagus, kayak ngomong kasar, ngelokno wong tok, akhlaknya tidak bagus. Nah ini dibenci sama makmum. Sholatnya cuma sejengkal dari kepalanya, tidak nyampe ke atas, tidak naik ke langit, tidak nyampe ke Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bijahin nabi wa alin nabi wa sahbin nabi wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berada di hari yang ke-14 dari bulan suci Ramadan Al-Mubarak, menghidupkan waktu setelah subuh sampai isyraq. Sebagian ahli ilmu berkata, kau tidur sebelum subuh, bangun untuk salat subuh, kemudian tidak tidur sampai terbitnya matahari, itu lebih afdal daripada menghidupkan malam sebelum subuh dengan ibadah. Jadi menghidupkan waktu setelah subuh dengan ibadah, ngaji, majlis dan semacamnya lebih afdal daripada menghidupkan sepertiga akhir malam dengan ibadah. Sebagian ahli ilmu memandang seperti itu, menghidupkan waktu setelah subuh sampai seperti sekarang sampai isyraq itu lebih afdal daripada menghidupkan qiyamul lail semalaman sebelum subuh. Karena memang kenyataannya waktu setelah subuh ini lebih berat tantangannya. Mungkin saja kalian bisa sholat tarawih, sholat tahajud sebelum subuh, tidak ngantuk. Tapi kalau setelah subuh ini tantangannya lebih berat, tidur lebih nikmat dan sangat berat sekali untuk dijalani. Apalagi berada di ruangan yang ber-AC, berkarpet yang empuk seperti ini. Nawaitu tedung lillahi ta'ala akhirnya. Jadi pahalanya lebih besar, sebagian memandang seperti itu. Makanya amalannya para wali itu tidak tidur setelah subuh sampai isyraq. Lihat itu Ki Hamid Pasuruan, begitu amalannya. Setelah subuh duduk sampai isyraq. Lihat tuh Habib Umar bin Hafid, walaupun perjalanan ke luar negeri, maghrib subuh sampai isyraq tidak tidur, mengadakan taklim dimanapun berada. Apalagi di rumahnya, di pondok, istiqomah. Di luar perjalanan
tidak tidur, sholat subuh berjamaah, kemudian majelis taklim sampai subuh. Begitu jadi kebiasaan, karena ini waktu di mana Allah membagikan rezeki hissiyah setelah subuh ini. Apalagi hadisnya yang sering disampaikan, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai isyraq, kemudian sholat 2 rakaat sholat isyraq, pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang baik. Coba bayangkan, jadi berat sekali, pahalanya dapat seperti pahala melaksanakan ibadah haji yang dijamin sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum kita lanjutkan kajiannya, bangun, sahur. Ini tukang bangunan sahur ini biasanya ya. Seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena sekarang tidak ada kopinya, jadi harus lebih berat lagi tantangannya. Ya, istiqomah insyaallah sisa hidup ini setelah subuh diusahakan tidak tidur. Untung ada majelis masih bisa bertahan. Coba ada di majelis di rumah sendiri-sendiri, siapa yang bisa bertahan? Insyaallah duduk, ngelosot, napang. Awalnya duduk, cengar awalnya. Hari duduk, ngelosot, nyandar, pas ngelosot, napang. Mulai napang, cek duhur. Hakadha, begitulah ceritanya ya. Ya, mudah-mudahan kita diparingi kuat untuk istiqomah menghidupkan sisa-sisa umur ini dengan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita teruskan kajian sulam taufiknya. Kemarin Habib baca matannya, al-jama'atu ala-dzukuri al-ahrari al-muqimin al-balighin ghairil ma'dzurin fardu kifayah. Tentang hukumnya sholat berjamaah kepada yang laki-laki, yang merdeka, yang mukim, yang balik, yang tidak ada uzur, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah ya, kepada laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang balik, yang tidak punya uzur seperti sakit, hujan yang lebat, angin yang kencang, tanah yang licin, becek, panas yang sangat, dingin yang sangat. Ini di Arab, kalau di sini mah ada ini dingin panas tropis ini. Lapar yang sangat, haus yang sangat, padahal ada makanan di depannya sudah. Nah, ini juga termasuk udzur. Ala kulli, ini hukumnya semua fardu kifayah. Dan Habib sudah jelaskan kemarin keutamaan berjamaah. Ya. Sekarang sebelum lanjut, faidah yang berhubungan dengan jamaah. Afdalul jamaat, paling afdolnya solat jamaah. Itu solat apa? Satu, jamaah solat Jumat. Itu paling solat Jumat. Kenapa Beb? Karena hukum berjamaah solat Jumat hukumnya wajib. Kalau solat Jumat sendirian tidak sah ya. Solat Jumat sendirian 2 rakaat enak ya sampean. Kalau sendirian solat duhur. Jadi paling afdolnya solat jamaah adalah solat Jumat.
Alasannya karena jamaahnya Jumat hukumnya wajib. Paham ya? Tidak bisa sholat sendirian, buat di musola sendiri tidak bisa. Ya, harus memenuhi syarat dan ketentuan. Nanti dibahas itu. Nomor 2, sholat jamaah yang terbaik. Nomor 2, jamaah subuh. Jamaah apa? Dan dari sholat jamaah subuh yang terbaik adalah subuh Jumat. Nah, jadi sholat subuh Jumat, bukan Jumatannya, itu nomor 1. Nomor 2, sholat jamaah subuh. Nah, dari sholat jamaah subuh itu yang terbaik lagi adalah sholat jamaah Jumat subuh. Itu paling afdolnya lagi, karena ada hadis, ma min salatin afdal min salatil fajr yaumul Jumat. Tidak ada solat yang lebih afdal dari solat subuh hari Jumat. Wa ma hasibtu man syahidaha minkum illa maghfura. Tidak ada yang hadir untuk solat subuh jamaah Jumat kecuali diampuni dosanya. Makanya ini hadis. Makanya tidak bisa tiap subuh, tapi minimal Jumat subuh hadir sholat jamaah. Ya, sholat jamaah subuh. Sunnah imam rakaat pertama baca surat As-Sajdah. Rakaat kedua baca surat Al-Insan. Nemo tak nemo. Surat Kul Wallah. Kalau di Mekah Madinah bagai itu. Sholat subuh di Hadramut, tempat saya mondok, begitu setiap Jumat subuh. Di Al-Mawarif An-Nabawiyah, ya pakai itu. Bulan Ramadan ini kemarin, kadang pakai separuh, sebagian dari surat Sajadah, sebagian dari surat Al-Insan. Tidak tahu kalau di masjid-masjid sekitar ini pakai surat apa. Kemudian nomor 3, salat jamaah yang afdal. Nomor 3, jamaah Isya. Jamaah apa? Nomor 3, karena ada hadis Nabi, athqalus shalah 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul fajri. Yang paling berat salat bagi orang munafik adalah salat jamaah Isya dan salat jamaah subuh. Paling berat itu. Paling berat itu salat jamaah apa? Isya dan walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu apa yang ada, pahala yang ada dalam salat jamaah Isya dan subuh, maka mereka akan datang walaupun merangkak. Seandainya tahu pahalanya jamaah Isya dan jamaah subuh, akan datang walaupun merangkak. Kenyataannya datangnya merangkak apa sepedaan? Enak tinggal starter. Seandainya tahu pahalanya akan didatangi walaupun merangkak. Ya apa? Kemana ini mau merangkak ini? Sampean diumumkan suruh ambil uang 100.000 di alun-alun tapi jalan merangkak. Mudah ambil tak? Hah? Jalan merangkak ambil uang 100.000 di alun-alun. Mau enggak? 500.000 merangkak? Mau? Dari pasar Kalibotol sana? Merangkak mau 500? Ini saya terus tahu sama setadi besar ya. 1 juta merangkak mau? Lokat order bah masuk rumah sakit ngambil 2 juta. Segitunya. Terus Nabi pakai ibarat ini, kalau kamu tahu pahalanya jamaah Isya dan subuh, kamu akan datangi walaupun merangkak. Segitunya. Berarti lebih dari 500.000, lebih dari 1 juta, lebih dari semuanya.
Cuma kita ini yang tidak faham pahalanya. Walaqad hamamtu an amura bis salat fatuqam thumma amura rajulan fa yusalli bin nas thumma antaliqu ma'i bi rijalin ma'ahum hazm min hatab ila qaumin la yashhaduna shalah fa huriqu alaihim buyutahum bin nar. Saya sudah punya keinginan menyuruh orang untuk salat, kemudian menyuruh orang laki-laki untuk salat dengan manusia yang lain berjamaah. Kemudian aku pergi bersama orang-orang untuk ngambil kayu bakar menuju sekelompok kaum yang tidak mengerjakan sholat berjamaah untuk aku bakar rumahnya dengan api. Artinya hadis ini dulu di awal-awal Islam yang tidak sholat jamaah mau dibakar rumahnya. Dulu awal-awal Islam. Aku ingin setelah sholat jamaah aku pergi nyari orang yang tidak sholat jamaah, rumahnya dibakar. Hukum awal Islam dari pentingnya jamaah. Kemudian hukum ini dihapus, karena kalau tidak dihapus ini kebakaran di mana-mana ini. Segitunya gitu disebutkan di dalam hadis, saking pentingnya sholat jamaah. Coba bayangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena yang tidak hadir jamaah di zaman Nabi itu tandanya orang munafik sudah. Kalau sudah ada sholat jamaah subuh isya, udah punya sifat munafik sudah. Mereka gampang. Kan waktu di Madinah Nabi hidup sama sahabat, ada yang beriman, ada yang munafik, tapi sama Nabi dibiarkan. Itu bentuk rahmatnya Nabi kepada orang munafik. Tidak pas langsung diturunkan azab, tidak langsung dibunuh, dibiarkan. Nabi ngukumi secara dohir. Dohirnya ngikut Nabi, dohirnya sholat, dohirnya ikut dikir. Tapi ketemu tanda-tandanya. Dek sholat isya agak berat, dek sholat subuh agak berat, tidak hadir, kadang enggak. Banyak enggak hadirnya. Sehingga ketemu, oh ini golongan munafikin. Coba sifat ini sekarang diterapkan. Yang tidak pernah subuhan, isyaan, jamaah, ada sifat munafik. Wong ini kayaknya tenang-tenang saja. Ya, kayak tidak ada apa-apa. Nomor 4, sholat jamaah asar. Nomor 5, karena asar juga berat loh ya. Subuh berat, isya berat, asar berat. Berat dengan apa? Dengan kerja. Ki apa lawan be? Ki panas kapi. Berat tantangannya. Subuh tantangannya tidur, isya tantangannya capek, asar tantangannya kerja. Nanggung, lautnya jam 4, asarnya nanggung memang. Karena seharusnya orang mukmin jam kerjanya ngikut ke sholat, bukan sholatnya ngikut ke jam kerja. Karena ada sebagian kampung masjid adzan asarnya jam 4, jam setengah 5. Apa? Kiburu laut, beb. Akhirnya jam sholatnya ngikuti lautannya. Ya apa ini? Harusnya kerjanya ngikuti jam sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tapi kiainya karena rahmatan lil alamin, henus be seperti sembahyang be. Ya, era toroaki di budina lagi mundur dari kolom 4 kolom 5 lagi. Pas teti sarghib asar mal kebolong pas. Bid abi teti miksagrib. Jangan ya. Masjid adzan tepat waktu sesuai dengan yang ditentuin sama Allah. Sudah, jangan ngikuti kelakuan manusia. Iya saya laut dari Tegal, dari sawah jam 4. Saya laut dari kantor jam 5, Beb. Ayo nurut saya mas monitor aki. Yang saya laut dari kantor lain, yang laut dari pasar lain, jamnya beda-beda. Sudah, kita harus ngikuti jamnya Allah, ya kan? Jamnya Allah. Adzan terutama masjid yang jadi panutan, keluar masuknya waktu sholat. Akhirnya orang berapa kampung itu asalnya jam 4, kampung itu nanti zuhurnya jam 2, berubah waktu sholat gara-gara itu. Ya,
Itu dia yang harus diperhatikan. Nomor 5, jamaah zuhur. Jamaah apa? Zuhur. Nomor 6, jamaah maghrib. Allah. Tingkatan yang terakhir jamaah yang paling rame di masjid jamaah apa? Sedih budi. Justru tingkatan yang terakhir yang rame, yang paling utama sholat Jumat dan sholat subuh agak sepi. Apalagi subuh lumayan lah karena orang bangun mau ke pasar. Asar, jamaah asar ada huwa itu yang hadir. Lebih berat lagi asarnya, ya. Baik, hukum sholat jamaah di Sulam Taufik disebutkan fardu kifayah. Apa hukumnya? Fardu kifayah bihaitsu yadhharu syiar, yang sekiranya syiarnya kelihatan. Jadi di kampung ini, satu kampung minimal ada tempat sholat jamaah. Kalau ada satu kampung gak ada sholat jamaahnya sama sekali, waduh, dosa semua sekampung itu. Alhamdulillah kita ada masjid di sini, ada musola, tak kebeter, sudah ada yang mewakili, ya kan? Sudah ada yang mewakili. Kalau tidak ada yang berjamaah bisa dosa semuanya. Fardu kifayah. Idza qama wahid minhum saqata 'anil baqin. Ada itu pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Rafi'i sunnah muakkadah ala kulli hal. Wa inna sunnah muakkadah. Fardu kifayah yathimu yuqatil al-bilad idza tarakuha. Ala man qala inna sunnah muakkadah la yathimu la yakunu ala tarkiha. Ala kulli hal. Jadi hukumnya di sini fardu kifayah, harus ada salat jamaah dalam satu kampung. Fardu kifayah la fi jami' shalah. Nam ma min thalathatin fi qaryah au baduin wala tuqam fil jama' illa stahwada alim syaitan. Ini hadisnya. Tidaklah ada 3 dari kampung atau dari pelosok tidak didirikan jamaah illa stahwada alaihim syaitan, kecuali kampung itu sudah dijajah oleh setan. Fa'alaika bil jamaah. Dijajah sama setan. Kalau satu kampung semua ada yang berjamaah, dijajah sekampung itu sama setan. Fa'alaika bil jamaah, hendaknya kamu berjamaah. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanam al-qasiyah. Kalau ada macan ketemu sama kambing, ya, kambingnya yang lain berjamaah, ngumpul 50 kambing ngumpul. Ada satu kambing dia takut tak ngumpul sama temennya, dia mojok. Kira-kira macan itu ngambil yang ngumpul apa ngambil yang sendirian? Ayo jawab, Rasulullah Muhammad. Ada macan mau makan kambing, kambingnya berjamaah ngumpul. Ada satu kambing mojok, tak mau ngumpul, tak mau jamaah. Macannya ngambil yang ngumpul apa yang sendirian? Kenapa kok ngambil yang sendirian? Lebih kalau yang berjamaah kan bukri itu atau karada, banyak temennya, ya kan? Begitu juga yang diambil sama setan yang suka sendirian, tidak mau jamaah. Ayo kon, kalau mau jamaah kumpul setannya mikir, kuat ini kuat. Lek dewean sampean nggak pernah kumpul, dimakan sama setan. Oh gampang dewean. Srepo kok pengen lagi kemarin. Ayo, nggak lagi makan nah. Srepo kok pengen yoker kok pengen turu mambungi wis mari tarawih wis kakean ganjaran susuk sean iki turu srepo tak mandi ini. Wassalamualaikum Muhammad. Ya,
Ya, untung berjamaah, walaupun turu setan tidak berani masuk. Karena jamaah. Coba sampean, ya, yang di pojok, yang jauh. Lebih enak diukur sama setan yang di pojok-pojok itu, ya. Ayo. Kayaknya kalau hadir ke majelis, duduk di tengah, duduk di depan, dan suka yang mojok-mojok. Enak, beb, kanan kiri nyandar ini, beb. Wassalamualaikum Muhammad. Hati-hati, ya. Wassalamualaikum Muhammad. Dah. Sekarang perincian. Ini saya belum masuk ke sulamnya nih. Perincian sampai sulamnya masih nyampe fardu kifayah tok. Sekarang perincian hukum-hukum salat jamaah ada 7. Biar faham sampean detail ini. Wassalamualaikum Muhammad. Perinciannya hukum sholat jamaah ada 7. 1. Sholat jamaah itu ada yang hukumnya fardu ain, individual, fardu ain. Seperti apa? Sholat jamaah yang hukumnya fardu ain. Sholat tiap orang harus berjamaah. Tidak boleh sholat sendirian. Ya kan? Yang wajib mengerjakan sholat Jumat itu harus berjamaah. Hukumnya apa? Fardu beng sebeng fardu ain itu. Satu-satu. Nomor 2, hukum sholat jamaah yang fardu kifayah. Apa, Beb? Sholat 5 waktu bagi laki-laki, ya, yang di matanya ini al-ahrar, al-dzukur, al-mukimin, al-balighin. Ini semuanya nih. Fardu kifayah dalam bab sholat 5 waktu bagi laki-laki yang merdeka yang mukim. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, sudah saya bahas. Jadi yang pertama fardu ain, nomor 2 fardu kifayah, nomor 3 ada sholat jamaah hukumnya mandubah, sunnah. Sunnah. Seperti apa, Beb? Salat jamaah hukumnya sunnah. Fin nawafil allati tusra' fihal jamaah. Sunnah salat jamaah di salat-salat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. Seperti apa salat sunnah yang sunnah berjamaah? Tahu dong, langsung ingat ke semalam mah. Tarawih. Apa lagi? Salat apa, Rahmat? Kamu tadi malam tidak jadi dapat hadiah kamu, ya? Apa? Apa? Oh, gerhana tadi malam dipraktekkan. Sunnah berjamaah katanya. Sallallahu Muhammad. Salat Idul Fitri, Idul Adha, salat istisqa. Ini hukumnya apa? Sunnah. Salat witir di Ramadan sunnah. Kalau di luar Ramadan sendiri-sendiri, tidak sunnah berjamaah. Salat duha berjamaah apa hukumnya? Pernah dengar tidak? Orang salat duha berjamaah. Berarti mubah saja, ada sunnah. Jamaatun nisa, salat jamaahnya perempuan. Itu hukumnya juga Kalau laki-laki tadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Perempuan sama-sama perempuannya. Ada musola nisa, musola perempuan. Mandubah itu sunnah. Ya. Karena perempuan sebagiannya lebih baik sholat di dalam tidak keluar, apalagi yang syabat, yang mudi-mudi, yang cantik-cantik, yang model-model. Itu lebih baik sholat di Yang tidak ada modelnya, sudah tinggal modalnya, yang aman, tidak apa-apa ke masjid dengan nutup aurat. Jangan rukunya ekendeng kedelak kau tangan. Pak watua ini biasanya. Malah buka ya, ojeng beb ojengnya. Tolong ini diingatkan, ini Bamba ini biasanya. Sallallahu Muhammad. Nomor 4, hukum jamaah mubah.
fin nawafil allati la tusra'u fihal jamaah, di solat-solat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, seperti duha dan sunnah berjamaah mubah. Apalagi solat sunnah yang mubah berjamaah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu tidak disunahkan berjamaah, mubah. Jadi boleh, tapi tidak ada pahala jamaah. Ya, misalnya sampean mau jamaah qobliyah subuh, pernah sampean jamaah sendiri-sendiri kan? Karena memang tidak disunahkan berjamaah. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, itu rawatib yang tidak disunahkan berjamaah. Nomor 5, khilaful aula. Muhammad. Apa khilaful aula? Ada hukum namanya khilaful aula. Khilaf menyalahi al-ula, keutamaan. Ada hukum namanya khilaful aula, menyalahi keutamaan. Di bawahnya makruh. Menyalahi keutamaan, utamanya tidak kayak gitu. Ini menyalahi keutamaan. Salat jamaah hukumnya khilaful aula. Jika salatnya imam adaan, salatnya makmum qadaan. Muhammad. Imam usolli fardhu duhri 4 rakaat adaan sekarang. Makmumnya usolli fardhu duhri qadaan, majer otang. Ini hukumnya khilaful aula, menyalahi keutamaan. Asabib asa, tapi menyalahi keutamaan. Paham di sini? Yang imam adaan, yang makmum. Atau misalnya gimana hukumnya kalau yang imam sholat sunnah, yang makmum sholat fardu? Sampai masuk masjid dilecas orang sholat tahiyatul masjid sampai langsung makmuman usolli fardhu duhri, Allahu Akbar. PR nanti Rebu depan ditulis di buku hukumnya sholat bermakmum dengan orang yang sholat sunnah, hukumnya apa. Ini sering kejadian. Silakan cari di perpustakaan, Google, YouTube, ya. Nanti serahkan ke Habib, biar semangat cari bahas mutiara yang terpendam ini. Hukumnya berjamaah dengan orang yang sholat Faham pertanyaannya? Sampean berhenti di masjid leces, nemu orang sholat, moro makmuman. Sampai sholat duhur, imamnya ternyata sholat qobliyah. Gimana kalau qadaan beadaan, hukumnya tadi apa? Khilaful au, menyalahi keutamaan. Rasulullah Muhammad. Belum lagi sampean makmum sama orang di masjid, ternyata orang itu sholat jenazah. Pemata rokok kena benar lagi. Sholat gaib misalnya, ada jenazahnya. Nomor 6, makruh. Sholat jamaah makruh, bisa dibenci sama Allah. Kapan Habib sholat itu makruh berjamaah? Idza kana al-imamu fasiqon, kalau imamnya fasik. Ada imam suaranya enak tapi tukang ngedu aja, atau tukang membuduk PC, dosa tiap hari, fasik itu. Atau punya kebiasaan mabuk, melakukan dosa terang-terangan, terkenal maksiat. Makruh berjamaah dengan orang yang imamnya suka melakukan dosa maksiat. Ada orang awam itu di Janggawa nanya sama saya, Beb, katina apa Beb? Oh koma, kenapa? Imam masjid kali itu Beb, mon siang acuela di pasar. Maksudnya? Iya kan tak bantas Beb, imam acuela di pasar. Terus orang ngeco pun sambil.
Dikiranya imam tuh harus fokus, tidak boleh jualan di pasar karena iya sampean itu dicaca ben orang tidak pantas apa katanya. Wadah, siapa saya beri apa saya kayak imam biar kerja, yang penting kerjanya di pasar kerjaan halal. Kalau di pasar kerjanya membuduk PC, bang mekar melolo, fasik itu kerjanya orang fasik, maka tidak pantas jadi imam karena jadi panu. Kalau cuma buka toko, jualan, tidak apa-apa, tidak melanggar. Orang jualan malah disuruh sama Nabi ibadah. Ini saking awamnya mungkin. Muhammad. Cuma namanya imam ya harus jaga, harus akhlak, harus baik, sama orang harus bagus, ya, tata krama, hormat. Jangan jadi imam tapi muamalahnya sama orang jelek, suka caci maki orang, ngeremehkan orang, lepelean, mun cengreng soki neng ada, ya cengreng melarat neng budi, ndak hadir. Nah ini nanti akhirnya makmumnya benci sama imam itu. Kalau sudah makmumnya benci, masyarakatnya ndak senang, sholatnya ndak diterima. 3 sholat yang diangkat cuma 1 jengkal dari kepalanya, diantaranya rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang ngimami padahal makmumnya semua benci, tidak senang. Tidak senangnya bukan hasud dengki, tapi akhlaknya yang tidak bagus di masyarakat, tidak bagus, kayak ngomong kasar, ngelokno wong tok, akhlaknya tidak bagus. Nah ini dibenci sama makmum, sholatnya cuma sejengkal dari kepalanya, tidak nyampe ke atas, tidak naik ke langit, tidak nyampe ke Allah Subhanahu. Paham di sini? Milih kalau jadi imam jangan yang fasik, muadzin jangan yang sudah terkenal pembohong, carpak, serot teti adan. Akhirnya nanti belum waktu masuk adan gak ada, congo-coreng. Imsak belum waktunya imsak. Wassalamualaikum Muhammad. Dorma beb lakadung beb, lakadung nengada imam beb. Padahal dak senong dorma beb lega beb. Surah ambu tak kelem mambu beb, racun. Racun tikus mati deki Habib masuk penjara. Alhamdulillah ya. Ya diselesaikan dengan baik-baik, ngomong dengan santun, tokoh musyawarah, selesaikan, jangan didiamkan kalau memang itu jelas-jelas fasik, memang kerjaannya maksiat. Faham dong? Ya imam itu kan yuktada bih, ditiru. Kayak sampean melihat saya kan, oh imam, guru imam, saya ditiru, jadi saya harus jaga sikap. Tidak bisa saya keluar rumah pakai celana pendek. Bos apa aja anak? Masa Habib celana pendek, kaos kotangan, keliling olahraga pagi misalnya, kan tidak pantas. Akhirnya dikomentar, komat Habib ya, salah ngenompel ngarang. Akhirnya umat tidak makmum lagi, tidak jadi panutan. Jaga muruah, walaupun misalnya celananya setengah tiang di bawah lutut, kaosnya nutup aurat, tapi ya tidak pantas. Kamu ditiru, kamu panutan, tidak pantas. Paham ya? Habib mau buka songkok aja di luar malu, padahal bukan buka baju, buka songkok, karena muruah jaga ya. Apalagi sampai kaos kotangan, wah jogging pakai celana. Kalau mungkin Khairul pakai celana nganu pakai, itu sudah makmum, sudah seragamnya gitu, tidak ada yang komentar gitu ya. Tapi kalau seorang imam, seorang panutan harus jaga, harus bajunya sebagus seperti dagangan ini ya. Tak baju tapi Muhammad ya,
Harus, katanya Imam Abi Hanifah, wasi'u akmamakum, ahli ilmu, luaskan lengan baju kalian. Maksudnya apa? Biar wibawa, pakai sorban, biar wibawa, biar dihormati, karena ditiru. Kalau imamnya dak wibawa, gue songkok reng-mereng, kelampina beda, dak wibawa plus. Orang, aduh potongannya gak remah, gak ada pak. Makanya khotib itu kan sunnah pakai imamah, pakai jubah. Itu biar didengerin nasihatnya. Kalau sudah dari potongannya sudah ada ngenek, duh, ada kelampi saya yang kui ke sabar, saya yang kui. Dak sorban, potongannya dak ngena. Orang dari potongannya sudah dak dapat, orang mau dengerin males. Nah itu ya, jangan, harus jaga penampilan ya. Makanya lihat tuh, ulama-ulama mobilnya baru bagus, harus husnudon. Itu mereka ngormat ilmu. Karena zaman sekarang imannya umat ini di matanya, bukan di hatinya kebanyakan. Maksudnya Pak, kalau melihat ulama pakai mobil Alphard, Pajero, Jesik, kayaknya Habib Rajun setia. Tapi kalau saya pakai mobil Panther misalnya, beda. Hormatnya sampean ke saya beda. Ada Panther. Aduh, ya mogok lah. Habib penyotok mogok. Jadi saya Habib udah ganti mobilnya Pajero, Fortuner, Jesik. Itu saya niati ngormat keilmuan yang Allah titipkan ke saya, biar umat ini memandang terhormat, tidak diremehkan. Kalau sudah panutannya diremehkan, mau didengeri apa nasihatnya? Paham tuh? Diremehkan, aduh, ya kiai nompak prima, sepedaan, mau denger ceramahnya, aduh, ya kiai lebih layah ya walaya mutau di tak mati. Tidak bisa. Ta'zimul ilm, jaga hati. Ulama juga tidak boleh dusta niatnya untuk menghormati ilmu, supaya dihormati, supaya didengarkan, bukan untuk tafakhur, bangga-banggaan. Nih saya punya mobil ini, saya punya, bukan untuk bangga-banggaan. Hati-hati, amanah, jangan, Allah tahu isi hati gitu loh. Paham ya? Jangan juga bawa nama-nama ulama padahal kedunyan. Itu hisapnya sama Allah gitu loh. Jadi intinya kenapa saya bahas ini, karena imam harus bagus, harus bersih, harus jadi panutan, harus rapi. Dulu Ustadz saya Habib Amin Al-Hinduan Pontianak, ketika di awal-awal dakwahnya di Kalimantan Barat, naik sepeda motor biasa, orang lewat biasa. Pas naik mobil sedan mewah, lewat langsung siap Pak. Lewat lagi sampingnya polisi, siap Pak. Siap semua kalau sekarang. Setelah pakai orang langsung nyapa, siap, Bib, siap. Sebelumnya lebet hebat lah. Karena itulah ya, akhir zaman kayak gitu. Ya, beda. Saya naik mobil ini pengajian, perkataannya beda. Istimewa, besar. Tadi malam saya undangan di rumah Haji Ramlan, nek jalan kaki, kelupaan tadi sandal saya. Saya nanya, dapat sandal? Habib, udah dapat saya. Oh, karena saya udah bawa mobil. Ya. Allahumma Muhammad. Ya intinya gitu ya. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Terakhir. Allahumma Muhammad. Hukum sholat jamaah terakhir haram. Tapi sah sholatnya. Sholat jamaahnya haram, Bib. Iya, tapi sah. Kalau memenuhi syarat semua sholat jamaah. Kapan, Bib? Idza kana fi ardin maghsubah. Kalau sholatnya di tanah curian, ada pekarangan, diaku, dirampas, diambil, jadiin musola. Itu tanah curian. Sampai sholat jamaah di situ. Hukumnya haram, tapi sah kalau rukun-rukun salatnya ditunaikan. Haram tapi atau juga khafa khurujal waqt law shalla jamaah, takut keluarnya waktu kalau dia sholat berjamaah.
Ini kalau saya sholat berjamaah, Beb, tidak nutut, Beb, ya kan? Misalnya sholat duhur, mau asar, sudah tinggal 2 menit, 3 menit. Kalau sholat jamaah, keburu keluar waktunya. Gimana ini? Maksa dia tetap sholat jamaah, haram hukumnya karena mengeluarkan waktu, ya, tapi sah. Jadi gimana? Di sholat ke TV boleh kada 2 menit ngecek kaca. Paham di sini? Haram tapi ada lagi haram tapi tidak sah. Haram wa ma'a adami sihah idza ikhtalafa nadmus shalah. Kalau model salatnya berbeda. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau model salatnya berbeda, imamnya sholat janazah, makmumnya sholat duhur. Model sholatnya kan beda. Janazah tidak ada ruku sujudnya, sedangkan makmum perlu ruku, perlu dia haram dan tidak sudah dijawab tadi kalau janazahnya. Paham di sini? Nadmus shalah maksudnya model sholatnya. Jadi ada berapa tingkatannya? Ada tuh 7, ya. Nah, itu pelajaran kita di pagi hari ini. Insyaallah Rabu depan tentang keutamaan jamaah dengan makmum yang banyak. Semakin banyak makmumnya, lebih afdol daripada makmum yang sedikit. Kecuali kalau di makmum yang sedikit bisa lebih afdol dari makmum yang lebih banyak, ada pengecualiannya. Ada sampai 7 macam. Makmum banyak, makmum sedikit, yang paling afdol jamaah yang makmumnya banyak. Kecuali 7 masalah, makmum yang sedikit walaupun 2 orang, 3 orang lebih afdol daripada makmum yang banyak. 7 masalah. Kapan, Beb? Rebu depan insyaallah. Kaya sampean hadir, tetap semangat walaupun Ramadan, apalagi Ramadan. Hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, kata ulama salaf, setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Makanya bukan tambah malas tapi tambah semangat. Berjamaahnya, duhur siap berjamaah? Nah, kurang kompak. Duhur siap? Asar siap? Maghrib siap? Isya siap? Subuh siap? Janji? Allah saudara Muhammad. Sengak carpak ya, betal bahasana. Ya, mudah-mudahan sampean sehat semuanya. Semoga barokah usahanya. Saya doakan hari ini dapat rezeki yang banyak, ya, yang barokah, yang banyak, lancar usahanya, sehat semua badannya, dan mudah-mudahan kita diparingi barokah Ramadan, ketemu Lailatul Qadar, dan kita dijadikan orang yang bertakwa fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah.